Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Matematika Bisnis dengan materi penerapan konsep deret ukur dalam bisnis. Untuk terapan ini akan kita bahas beberapa. Yang pertama adalah perhitungan pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penghitungan pertumbuhan penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur Pn sama dengan P kali R pangkat N min 1. Rata-rata pertumbuhan penduduk di suatu daerah tertentu untuk suatu periode waktu tertentu jika jumlah penduduknya diketahui dari waktu ke waktu dapat digunakan rumus I sama dengan akar pangkat N dari R1, R2, R3 sampai dengan R ke N, di mana I adalah rata-rata presentasi pertumbuhan per tahun untuk tahun 1 sampai tahun ke N. R1 adalah pertumbuhan penduduk pada tahun ke-1 terhadap tahun sebelumnya. Periodik waktu adalah N. Berikutnya, kita akan bahas suatu permasalahan atau kasus, yaitu penduduk suatu kota berjumlah 100.000 jiwa pada tahun 1975 dengan tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Maka hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 1984 dan tahun 2000. Pada tahun 1984, maka yang menjadi P awal adalah jumlah penduduk pada tahun 1975, yaitu 100.000. Kemudian dikalikan R besar. R besarnya itu adalah 1 plus R kecil, di mana R kecil itu adalah tingkat pertumbuhan per tahun. Sehingga di sini untuk tahun 1984 jumlah penduduk adalah 100.000 kali 1 plus 0,04 pangkat 9 min 1 adalah 100.000 kali 1,04 pangkat 8 dan hasilnya adalah 136.850 jiwa. Untuk tahun 2000 berarti ada tenggang waktu dari tahun 1975 ke 2000 itu adalah 25 tahun. Maka kita masukkan pada rumus adalah 100.000 kali 1,004 pangkat 25 min 1 sama dengan 100.000 kali 1,04 pangkat 24 dan hasilnya adalah 256.330 jiwa. Untuk kasus yang lain kita lihat data pada tabel antara 2005-2008, maka jumlah penduduk masing-masing tahun kita bisa lihat di sini tabel. Yang ditanyakan adalah berapa rata-rata pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berdasarkan data tersebut. Kita lihat di sini, dari tahun 2005 dengan jumlah penduduk, kemudian 2006 juga dengan jumlah penduduknya, maka kita bisa mengambil suatu rasio, di mana rasio atau perbandingannya dari 2006 terhadap 2005 itu menjadi suatu tingkat pertumbuhan penduduk. Begitu juga perbandingan antara tahun 2007 terhadap 2008 dan 2008 terhadap 2007. Kita lihat di sini hasilnya untuk pertumbuhan penduduk dari 2005 sampai 2006 itu adalah 1,06. 2006 ke 2007 itu 1,08. 2007 ke 2008 itu 0,98. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai I sebanyak akar pangkat 3 dari 1,06 kali 1,08 kali 0,98, hasilnya adalah 1,039. Jadi rata-ratanya adalah 1,039 dikurangi 1 adalah 0,039 atau 3,9%.
Untuk aplikasi yang kedua, kita akan memperhitungkan bunga majemuk dan anuitas. Penghitungan bunga majemuk merupakan penerapan dari barisan geometri atau barisan ukur digunakan dalam masalah bunga berbunga, masalah pinjam-meminjam, serta masalah investasi yang dihubungkan dengan tingkat suku bunga dalam waktu tertentu yang besarnya diasumsikan tetap dari waktu ke waktu. Misalkan, suatu modal sebesar P0 akan dibungakan per 1 tahun selama jangka waktu N tahun. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah R% per tahun diasumsikan tetap dari tahun ke tahun selama N tahun. Sehingga menghitung modal awal tahun ke N yang diperoleh melalui perbungaan setiap 1 tahun menggunakan rumus Future Value Discrete. Pn sama dengan P0 kali 1 plus R pangkat N, di mana Pn adalah modal pada tahun ke N di masa yang akan datang. P0 adalah modal saat sekarang, saat T sama dengan 0. R adalah tingkat suku bunga per tahun, N adalah tahun ke N. Dan untuk 1 plus R pangkat N, kita sebut sebagai compounding interest factor, yaitu bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dipakai untuk menentukan nilai pada masa yang akan datang dengan cara mengalikannya dengan suatu jumlah yang ada pada saat sekarang yang dibungakan per 1 tahun. Kita lihat contohnya. Seorang nasabah merencanakan mendepositokan uangnya di bank sebanyak 20 juta rupiah. Dalam jangka waktu 5 tahun, pembungaan di deposito setahun sekali dengan tingkat bunga yang diasumsikan konstan sebesar 12% per tahun. Bantulah nasabah itu untuk menghitung berapa jumlah uang yang akan diterima pada tahun kelima. Pn untuk tahun kelima tersebut adalah P0 dikali 1 plus R pangkat N, sama dengan 20 dalam juta dikalikan 1 plus 0,12 pangkat 5. Hasilnya adalah 20 kali 1,12 pangkat 5 sama dengan 35,246 dalam juta. Artinya 35,246 dikalikan 1 juta. Sehingga dapat diketahui setelah 5 tahun uang nasabah tersebut bernilai 35.246.000. Apabila akan dibungakan tidak per 1 tahun, tetapi kurang dari 1 tahun atau lebih dari 1 kali dalam setahun, misalnya 6 bulan atau 4 bulan atau bahkan setiap bulan, dapat digunakan rumus Future Value Discrete Periodic, yaitu Pn
sama dengan P0 dikalikan 1 plus R per M yang dipangkatkan N kali M. Di mana PN adalah modal tahun ke N, masa yang akan datang, P0 modal sekarang, R tingkat suku bunga per tahun, N tahun ke berapa, M periodik per tahun. Dalam hal ini, bilangan ada di dalam kurung 1 plus R per M pangkat N kali M adalah compounding interest faktor, yaitu bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dipakai untuk menentukan nilai pada masa yang akan datang dengan cara mengalihkannya dengan suatu jumlah yang ada pada saat sekarang yang dibungakan kurang dari 1 tahun. Contohnya, dari soal yang sama, kemudian berapa jumlah uang yang diterima pada akhir tahun kelima jika deposito dengan pembungaan 3 kali dalam 1 tahun? 3 kali dalam 1 tahun, sementara suku bunga dalam per tahunnya adalah 12% atau 0,12, maka kalau dibayarkan dalam 3 kali berarti menjadi R per M, yaitu 0,12 dibagi 3. Nah, di sini berarti P kelimanya akan menjadi 20 kali 1 plus 0,12 per 3 dipangkatkan 5 kali 3. Jadi, sama dengan 20 kali 1 plus 0,04 pangkat 15. Sama dengan 20 kali 1,04 pangkat 15. Sama dengan 36,018. Karena ini nilainya dalam juta, maka dikalikan 1 juta. Sehingga nilainya menjadi 36.018.000 rupiah. Berikutnya adalah anuitas, yaitu data masa depan. Kita menggunakan rumus SN sama dengan P kali 1 plus I dipangkatkan N, kemudian dikurangi 1 dibagi I. Atau SN-nya adalah P kali dalam kurung I per 1 plus I pangkat N min 1. Dalam soal berikutnya, Nona Debbie menabung uangnya di bank setiap awal bulan sebesar 500.000 selama 5 tahun. Tingkat bunga yang berlaku sebesar 18% per tahun. Berapa jumlah uang Nona Debbie di masa datang bila bunga dibayarkan atau diperhitungkan secara bulanan? Maka di sini kan diketahui P-nya adalah 500.000 dalam kurun waktu N 5 tahun dengan pembayaran bunga dalam 12 bulan per tahun. I-nya, interestnya, suku bunganya adalah 18%. Sehingga kita masuk pada rumusan yang ini. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bahwa SN-nya adalah 500 kali 1 plus 0,18 per 12 dipangkatkan 5 kali 12 dikurangkan min 1 dibagi 0,015. Hasilnya adalah 48 juta.
Jadi uang Nona Debbie pada tahun kelima adalah 48 juta. Anuitas atau nilai sekarang Nancy ingin menabung setiap bulan sebanyak 2.500.000 setiap permulaan tahun selama 4 tahun di suatu bank. Jika tingkat bunga yang berlaku adalah 12% per tahun dan dibayarkan secara majemuk, berapa jumlah nilai sekarang dari tabungan Nancy selama 4 tahun tersebut? Maka nilainya menggunakan rumus AN sama dengan P kali 1 min 1 plus I pangkatkan min N per I. Di mana AN adalah nilai sekarang dari anuitas, P jumlah pembayaran per periodik, I tingkat bunga tahunan, dan N adalah jumlah periodik pembayaran. Kita hasilkan dari persoalan tadi adalah dengan P 2,5 juta per bulan, N-nya 4 tahun, dan I-nya 12%, maka kita masuk pada rumusannya, sehingga nilainya adalah A sama dengan 2,5 juta dikalikan 1 min 1 plus 0,01. Ini adalah dari 0,12 dibagi 12 ya. Kemudian dipangkatkan dengan min 11. Min 11-nya dari min 1 plus N. Min 1 kali N ya di sini. Kemudian maaf. Ini 2,5 juta kali 1 min 1 plus 0,12 per 12 pangkat min 4 kali 12. Min 4 kali 12 itu adalah 48. Dibagi 0,12 per 12 yaitu 0,01. Sehingga nilainya menjadi 2,5 juta kali 0,38 dibagi 0,01. Hasilnya adalah 95 juta. Jadi nilai sekarang dari anuitasnya adalah 95 juta rupiah. Untuk kasus ketiga, tentang perhitungan dana cadangan atau sinking fund dan penyisihan pinjaman. Adalah sebagai berikut. Rumusannya, P sama dengan SN per 1 plus I pangkat N dikurangi 1 per I, atau P sama dengan SN dikalikan I per 1 plus I pangkat N min 1. Untuk dana cadangan sinking fund, kita ambil permasalahan suatu perusahaan ingin menyisihkan dananya setiap bulan selama 5 tahun untuk pembayaran pinjaman perusahaan. Jumlah nilai pinjaman perusahaan tersebut diperkirakan 5 tahun mendatang sebesar 75 juta. Bunga dibayarkan secara majemuk sebesar 15% per tahun. Berapa jumlah dana yang harus disisihkan atau dicadangkan setiap bulan oleh perusahaan agar dapat melunasi pinjaman tersebut? Kita hitungkan. Dengan SN-nya 75 juta, N-nya 5 tahun, M-nya 12 bulan, I-nya 15%. Masuk pada rumus. Ya, nilainya adalah 750.000 rupiah. Jadi yang harus dihitungkan per bulan adalah 750.000. Kemudian dalam penyisihan pinjaman, ini kasusnya misalnya Sinta berkeinginan membeli rumah dengan pembelian secara kredit seharga 80
80 juta rupiah. Sesuai perjanjian dari pihak pengembang atau developer, waktu pembayaran rumah tersebut adalah 5 tahun, di mana pembayaran dilakukan secara cicilan setiap bulan. Tiap tingkat bunga yang dikenakan dalam pembayaran cicilan adalah 15% per tahun. Berapa jumlah pembayaran yang harus dicicil untuk setiap bulan? Maka kita akan masukkan ke rumusan ini. Karena pembayaran yang dilakukan adalah cicilan per bulan, ya maka di sini untuk I-nya selalu dibagi dengan banyaknya berapa kali dalam setahun kita bayarkan. Sehingga nilainya adalah 80 juta dikali 0,15 per 12 per 1 min 1 plus 0,15 per 12 pangkatkan 5 kali 12 ya. Hasilnya adalah 2 juta. Jadi cicilan Cinta dalam per bulannya adalah 2 juta rupiah. Demikian aplikasi atau penerapan konsep deret ukur pada dunia bisnis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.